seorang mustafti itu bertanya kepada seorang mufti, ini udah terkenal ya, kayak contoh kayak Kiai Ma'ruf Amin, itu kan udah terkenal. Orangnya begini loh, orangnya ini kualitasnya begini. Berarti kita seorang mustafti itu mengandalkan kemasyhuran seorang mufti tersebut. Pendapat lain mengatakan bahwa seorang mustafti dapat meminta pendapat orang-orang yang dikenal adil tentang kredibilitas sang mufti. Yang selanjutnya, Al-Ghazali dan mayoritas ulama Syafi'i menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa mufti cukup dengan menerima ucapan mufti yang mengakui bahwa dirinya seorang mufti. Lah, cukup dengan apa? Pengakuan seorang mufti bahwa seorang ini mengaku mufti bahwa orang ini udah mampu, udah memenuhi kriteria syarat-syarat jadi seorang mufti. Dalam kitab itu adabul fatwa wal mufti wal mustafti, itu ada satu riwayat ya dari putus-putus Mat. Terus. Oke. Ini ada kitab ini ya, karya Yahya bin Syarif Nawawi, adabul fatwa mufti wal mustafti, itu dijelaskan bahwa di satu riwayat mengatakan bahwa saya tidak akan memberikan fatwa kecuali ada 70 orang menyaksikan bahwa saya adalah seorang ahlinya. Atau itu hatta sahida li sab'una ahlun lidalik itu. Tapi di mana dicari nggak temu ini ya. Tadi udah ada nih kitabnya itu. Intinya poinnya bahwasanya seseorang untuk bisa dikatakan seorang mufti itu harus ada pengakuan dari 70 orang bahwa dia memang betul-betul kompeten dalam bidang itu. Mengapa demikian? Karena kan ketika seorang bukan kemampuan di bidang itu, tunggulah kehancurannya. Itu. Mana lagi? Mana Mar? Belum kelar Mar, yang syarat mustafti itu Mar. Yang selanjutnya itu menurut Ibnu Aqil mengungkapkan bahwa adanya pendapat lain di luar dua pendapat tersebut yang mengatakan bahwa seorang mustafti itu tidak diwajibkan untuk meneliti pemenuhan syarat-syarat mufti tersebut. Sehingga ia boleh bertanya kepada siapapun. Itu menurut Ibnu Aqil. Dampaknya bagaimana? Ketika kita tidak ada persyaratan untuk menelusuri apakah orang mufti ini memenuhi kriteria atau tidak, maka dikhawatirkan fatwanya itu akan bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu menurut pendapat saya. Pendapat nomor 4 itu mengamalkan fatwa yang disampaikan. Yang kelima itu meyakini kebenaran fatwa tersebut. Lah, seorang mufti untuk bisa mengamalkan fatwa yang telah disampaikan, maka disusulah yang kelima itu, bahwa seorang mustafti itu meyakini bahwa apa yang telah difatwakan oleh mufti ini memang benar dan sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Kalau memang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, maka kita nggak boleh mengamalkan itu. Maka disinilah fungsinya ulama untuk memberikan syarat kepada seorang mufti dan mustafti agar fatwa yang dikeluarkan seseorang itu tidak menyesatkan pada orang lain. Selanjutnya adalah iftah. Iftah secara epistemologi atau secara lughatan adalah al-ibanah. Ya, artinya penjelasan yang diberikan kepada orang lain, itu iftah. Dengan sebenarnya kata lain ini sih
nama lain dari fatwa ya, kalau menurut saya sih. Karena kan sama-sama penjelasan, nanti mungkin ada perbedaan ya. Nanti bisa teman-teman diskusikan itu. Sedangkan iftah secara terminologi atau secara istilahan adalah memberikan keterangan hukum Allah berdasarkan dalil syari. Dalil syari. Ini Fakhruddin Ar-Razi, Muktamar Al-Sihah. Selanjutnya Umar. Menurut Syekh Mahmud Saltut dalam muqaddimah fatwa adalah jawaban dari seorang mufti atas pertanyaan yang disampaikan oleh mustafti. Akibatnya, penjelasan hukum yang bukan dari pertanyaan maka tidak disebut fatwa, tetapi dinamakan sebagai taklim atau irsyad. Nah, contoh ini. Jadi ketika ada seseorang bertanya bagaimana hukum sholat Jumat ketika saat corona ini, jawablah oleh ulama bahwa sholat Jumat corona itu termasuk udzur karena bisa menyebabkan tertularnya virus corona yang mengakibatkan masyarakat itu terdampak virus corona. Nah, itu kan fatwa. Jelaskan penjelasannya yang tidak dimasuk dalam ini itu termasuk taklim atau al-irsyad, petunjuk bahwa ada masalah mursalah, ini loh kalau ini begini kalau itulah. Kira-kira begitu ya. Selanjutnya dilanjutkan diskusi lah. Selanjutnya Umar. Sifat iftah. Sifat daripada iftah adalah tidak memaksa mufti untuk mengikutinya. Sifatnya hanya sekedar al-ikhbar, pemberitaan saja. Jadi kalau kayak iftah ini sifatnya ya tidak memaksa sih, cuman hanya pemberitahuan atau pemberi penjelasan terkait tentang hukum-hukum Allah aja. Oh, bahwa ini haram itu. Karena mengandung unsur-unsur mundorot yang mengakibatkan dirinya duka, karena kan idrarun nafsi haramun, memudaratkan terhadap diri sendiri itu termasuk haram. Nah, itu penjelasan itu. Selanjutnya itu penyimpangan terhadap fatwa. Warning, penyimpangan terhadap fatwa. Pertama, fanatisme madhab. Jelas. Jadi dalam Islam itu kan ada beberapa madhab. Ada madhab Maliki, Syafi'i, Hambali, dan Abu Hanifah. Jadi seorang Islam itu Muslim tidak boleh fanatik terhadap madhab. Bahkan Nurholis Majid itu mengatakan bahwa seseorang ketinggalan zaman karena dia terlalu fanatisme terhadap satu madhab dan tidak membuka ruang pikiran untuk berjihad. Itu diantara salah satunya unsur masyarakat bisa konservatif. Kedua, tekstualis, dia hanya memahami teks aja itu. Cara Al-Quran begini loh, tidak dicari tafsirannya gimana, asbabun nuzulnya gimana itu. Ini mengapa turun Al-Quran gimana, tafsir menurut Imam Nawawi bagaimana, tafsir menurut Zakaria Ansori bagaimana gitu kan. Jadi kita nggak boleh tekstual. Kalau kita hanya secara tekstual, maka kemungkinan besar fatwa itu bisa menyimpang terhadap esensi fatwa tersebut. Karena kan al-hukmu yaduru ma'illati hududan wa adaman, bahwa hukum itu pada dasarnya sesuai dengan ilat. Makanya kita nggak boleh langsung menjawab ini haram, ini boleh. Jadi kita harus tasawur dulu permasalahannya. Oh begini loh, Ted, kalau begini berarti jawabannya begini. Harus tasawur betul permasalahannya itu. Kurangnya pemahaman maqasid asyari dan maslahah. Maqasid itu kan ada 5. Hifdzun nafis, menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga apa lagi? Menjaga nasab, menjaga keturunan. Ini ada 5 itulah. Tinggal kita baca lagi ya. Keempat itu sempitnya pemahaman. Kelima itu bersudon dan merasa paling benar. Keenam itu tidak mengetahui kondisi mufti. Ketujuh itu at-tajarruh alal al-fatwa. Kira-kira itu ya. Mungkin itulah kemampuan kami sebagai kelompok pertama menyampaikan terkait tentang fatwa dan unsurnya dan penjelasannya ya. Apabila memang ada pertanyaan, monggo
ditanyakan atau memang ada satu pemahaman yang tidak sepakat dengan pemakalah, monggo dilontarkan. Karena kan as-su'al nisful ilmi. Bertanya itu sebagian dari ilmu. Dan kesesatan itu akan tahu ketika ada orang yang mengkomentari. Silahkan. Baik, saya tambahkan dulu ya, sebelum nanti diskusi. Suara saya kedengaran enggak? Ya Pak, dengeran Pak, jelas. Ya, dimulai dari istilah fatwa dulu. Fatwa itu secara bahasa bisa diartikan dengan ar-ra'yu, dengan al-ibanah. Ar-ra'yu itu dalam bahasa kita artinya pendapat. Al-ibanah itu artinya penjelasan. Itu secara bahasa, secara istilah ya penjelasan terkait jawaban hukum, baik hukum terkait politik atau perundang-undang namanya al-qadun, baik hukum terkait persoalan menyangkut istilah dan definisi yang disebut dengan al-masail al-maudhu'iyah. Tadi masalah yang terkait dengan undang-undang atau peraturan istilahnya disebut al-masail al-qanuniyah, atau jawaban dari persoalan fikih sehari-hari. Sehari-hari yang dialami, yang terjadi namanya al-masail al-waqi'iyah. Jadi biasanya persoalan yang ditanyakan mustafti dalam keseharian itu dikelompokkan menjadi 3 tadi. Yang berhubungan dengan undang-undang, peraturan namanya al-masail al-qanuniyah. Yang berhubungan dengan problem sehari-hari biasanya disilakan dengan al-masail al-waqi'iyah. Dan yang ketiga, persoalan menyangkut definisi atau batasan masalah atau istilah yang biasanya disilakan dengan al-masail al-maudhu'iyah. Nah, 3 kelompok ini, 3 kelompok masalah ini biasanya ada di MUI, di Komisi Fatwa MUI, ada di Lembaga Tahsil Masail PBNU, dan termasuk juga ada di Muhammadiyah, Majelis Tabligh, atau ada di Dewan Hizbah Persis. Itu pengertian fatwa. Jadi jawaban, penjelasan atas jawaban pertanyaan yang diajukan, apakah pertanyaan itu menyangkut masalah perundang-undangan atau menyangkut masalah problem fikih sehari-hari atau menyangkut masalah batasan atau definisi tertentu, misalnya definisi atau dzawabit satu majelis, definisi sujud, definisi ruku', definisi ibadah, dan seterusnya. Kemudian istilah mustafti. Mustafti itu ikut wajan istaf'ala, bahwa mustaftin. Dan sin perubahan dari fi'il sulasi mujarrad fatawa atau menjadi fata, kemudian ditambahi sin dan hamzah tak menjadi ikut wajan istaf'ala. Sinnya itu fungsinya litolab, untuk minta. Salah satu makna sin di situ. Kaidahnya itu lisinilis sifali jama'anin litolabin soiri rotin wisdani, dan seterusnya, nanti dicari itu di kitab-kitab nahwu sorob. Jadi mustafti adalah pihak yang meminta jawaban dari persoalan hukum. Mustafti itu bisa pribadi, perorangan, baik kelaminnya laki atau kelaminnya perempuan, atau kelaminnya bisa laki bisa perempuan. Mustafti juga bisa mewakili institusi, lembaga, pemerintah. Mustafti juga bisa mewakili kelompok masyarakat, misalnya masyarakat paguyuban ini nanya hukum. Sekarang ada paguyuban peminat atau penghobi kucing. Mereka kemudian mengajukan fatwa ke MUI, bagaimana hukumnya jual beli kucing, bagaimana hukumnya adopsi kucing. Ini yang minta atas nama institusi, lembaga. Jadi mustafti, orang yang minta fatwa itu bisa datang dari mengatasnamakan pribadi,
Pribadi itu ada yang laki, ada yang perempuan, ada yang laki perempuan, ada yang mengatasnamakan kelompok, termasuk tadi kelompok penyuka kucing, kelompok penyuka ular, kelompok hobi buaya, kelompok hobinya melihara reptil. Mustafti juga bisa datang mengatasnamakan kelembagaan resmi pemerintah. Misalnya anggota Dewan DPRD DKI nanya, gimana hukumnya kalau terjadi wabah COVID, dilarang berkerumun, kemudian sholatnya berjamaah dibuat renggang jaraknya 2 meter. Ini bisa saja yang nanya nanti kelompok masyarakat tertentu. Kemudian ifta. Ifta itu berbentuk masdar. Afta yufti iftaan. Bahwa muftin. Ifta itu proses minta fatwa. Jadi proses mengajukan, ifta itu proses mengeluarkan fatwa. Jadi MUI ketika ditanya, nanti MUI prosesnya sebelum mengeluarkan fatwa, misalnya ada yang ditunjuk salah satu pakar untuk membuat makalah sebagai bahan untuk mendapatkan gambaran jawaban masalah. Gambaran masalah itu bahasa Arabnya tasawur masalah. Nah, setelah gambaran masalahnya sudah dipahami, baru nanti para ulama nyari jawabannya dari kitab kuning. Kalau jawabannya itu langsung ketemu ada ayatnya, ada hadisnya, tinggal mindah. Misalnya pertanyaan fatwanya begini, bagaimana hukumnya minum arak? Bagaimana hukumnya sholat dalam keadaan mabuk? Itu kan langsung ayatnya ada. Yas'alunaka anil khamri wal maisir. Atau ayat innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu. Atau ayat ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Jadi kalau ada pertanyaan diajukan kepada mufti, pertanyaan dari mustafti, jawabannya ternyata sudah jelas, ada ayatnya, ada hadisnya, maka ini istilahnya disebut dengan burhani ya. Namanya burhani. Tapi kalau masalah yang diajukan itu di zaman Nabi tidak ada, tetapi masih bisa dikiaskan dengan barang yang sekarang dengan barang di zaman Nabi, maka pendekatannya namanya kiasi. Zaman Nabi kan nggak ada narkoba, tapi di zaman Nabi ada khomer. Maka narkoba kemudian dikiaskan dengan khomer. Kalau dampak yang dibawa far'un lebih besar daripada sesuatu aslul masalah, maka kiasnya disebut kias aulawi. Tapi yang ditanya bukan narkoba, Pak. Yang ditanya rokok. Gimana hukumnya rokok? Zaman Nabi ada rokok? Enggak. Kalau enggak ada, ya rokok dikiaskan dengan khomer dalam hal rokok itu bisa berbahaya sebagaimana bahayanya khomer, maka pendekatan namanya kias. Nah, kias itu kalau far'unya dampaknya lebih kecil daripada sesuatu yang ada dalam asal, namanya kias adna. Kalau levelnya sama antara far'u dan aslu, kiasnya dinamakan kias musawi. Gitu ya. Jadi ada metode bayani atau burhani. Bayani itu kalau jawabannya sudah ada ayatnya, ada hadisnya, ya tinggal dijelasin aja. Kemudian ada metode kiasi, dan yang terakhir ada metode namanya ilhaqi. Ilhaqi itu ada barang, asalnya nggak ketemu, tapi ada hasil sesuatu yang dikiaskan kepada hukum asal. Nah, barang baru ini pendekatannya tidak dibandingkan dengan al-aslu, tapi dibandingkan dengan al-far'u. Itu namanya ilhaqi. Misal, zaman Nabi kan nggak ada ta'adudul jum'ah. Akhirnya muncul pendapat gimana kalau di satu kota masyarakatnya banyak, masjid nggak nampung. Hukum asalnya kan zaman Nabi itu satu kampung, masjidnya satu.
Nah, kemudian di kampung itu didirikan banyak masjid karena ada masakoh, karena adanya alasan nggak cukup. Nah, ini namanya tadi apa namanya? Kalau dasarnya barang baru dikiaskan dengan apa yang ada dalam Quran dan hadis, namanya kias. Tapi kalau ada barang baru lagi, dikiaskannya kepada sesuatu dari produk kias, itu namanya ilhaqi. Jadi misalnya sekarang ini karena ada pandemi, di satu kota, nggak mungkin karena satu masjid kan kapasitasnya hanya 40%. Meskipun sudah dibuat ta'atul Jumat, tetap nggak muat. Akhirnya muncul pikiran gimana kalau Jumatannya dibuat 3 shift satu masjid. Masjid A, nanti shift pertama mulai jam 12 selesai setengah 1. Shift kedua mulai jam 1 selesai setengah 2. Shift ketiga mulai jam 2 selesai setengah 3. Ini pendekatannya bukan kiasi namanya, tapi ilhaqi. Jadi ta'adudul jum'ah dalam satu masjid diilhakan dengan ta'adudul jum'ah dalam satu kawasan. Itu istilah disebut dengan ilhaqi. Udah ya, mufti sudah, sebentar, fatwa sudah, ifta sudah, mustafti sudah, sekarang mufti. Mufti itu orang yang memberikan fatwa. Tentu yang memberikan fatwa itu nggak boleh sembarangan, dia harus memenuhi syarat. Orangnya alim. Alim itu ya ukurnya bisa bahasa Arab, bisa ngerti fikih, usul fikih, seperti persoalan. Jadi nggak boleh sembarangan nanya kepada orang yang tidak ahlinya. Mufti syaratnya berat, ketat. Nanti mufti dibagi-bagi, ada mufti mutlak yang disebut dengan musyahid mutlak, ada mufti perseorangan, istilahnya disebut isyad fardhi, ada mufti gabungan, mereka kumpul dalam satu wadah, ketika ditanya dijawab bareng-bareng. Nanti istilahnya disebut isyad jama'i. Nah, kemudian karena mufti syaratnya berat, nggak boleh sembarang orang jadi mufti. Sekarang muncul pertanyaan, apakah fatwa yang dikeluarkan mufti itu mengikat? Jawabannya bagi yang nanya ngikat. Bagi yang nggak bertanya, enggak. Itu hanya sekedar menjadi referensi saja. Fatwa baru bisa mengikat secara mutlak ketika fatwa itu diambil, diadopsi menjadi pasal-pasal perundang-undangan. Baru itu sifatnya mengikat, tidak saja bagi yang nanya, tapi juga bagi seluruh masyarakat yang hidup di situ. Makalah pertama nyontek buku saya enggak? Penjelasannya. Iya Pak. Iya Pak, sebagian Pak. Oke, saya ceramah begini direkam enggak ini? Direkam Pak, direkam. Oke, kalau direkam nanti boleh di-share di YouTube, enggak apa-apa. Iya Pak. Baik, Pak. Seperti. Saya kira cukup, silakan dilanjutkan diskusi ya. Saya ada tamu. Nanti selesai di absen, semuanya harus absen, kemudian dilaporkan ke AIS. KM-nya ya nanti yang ngatur ya. Oke, baik Pak. Ya, Berarti saya kira kita begitu, terima. lanjut diskusi ya. Lanjut Mungkin diskusi. Nanti yang nggak bisa dijawab dikumpulin nanti saja pertemuan berikutnya. Saya lagi ada tamu ini. Iya Pak. Baik, Dulu ya. Pak. Ya, makasih Pak. Assalamualaikum. Semoga sehat Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin langsung hidupkan aja lah ya, apa namanya, suaranya lah. Enggak satrul aurah nih seorang auranya. Silahkan lah. Ya. Tinggal 4 menit lagi. Pindah Google Meet aja biar unlimited kali ya. Berapa menit lagi, Mar? 4 menit, 4 menit. Mak, ya udah di Google Meet aja ya. Di Google Meet aja biar lama tuh. Ya Itu tuh ada Bang di yang- sini kan. Wah, UIN ini nggak jelas ini. Seharusnya ada kota ini. 2 bulan Yaudah, terakhir. aja. Nanti saya pindah akunnya Pak Fuad. Ya udah, pindah aja Mar, pindah aja. Di WA aja. Sama minta kuota, Mar. Belum Sampai- turun-turun ini. Sampai jam berapa sih ini? Jam 3 ya? Ya, kurang. 15 menit lagi. Siap, Gus Alam. Apakah saat fatwa telah keluar, apakah seluruh masyarakat muslim di Asia Tenggara wajib mengikuti fatwa tersebut? Ya, apabila sudah menjadi undang-undang. Ya. Udah. Ada lagi nggak?
Kasih contoh dong. Aduh. Udah lanjut WA aja deh. Yang mau nanya ditampung di WA sekarang. Oke. Yaudah kita akhir ya majlis kita ini. Oke. Kita Sulan tutup Sulan. Gus Hamzah. Sulan ada nggak? Nggak ada ya. Udah, tutup. Oke, kita akhiri perkuliahan pada siang hari dengan ucapkan hamdalah dan doa kepada majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.